Shalom. Selamat hari Minggu saya ucapkan untuk kita semua. Kita bersyukur hari ini kita masih diberikan kesehatan, kekuatan untuk beribadah bersama-sama. Sebelum kita mulai ibadah kita, saya mengajak kita semua untuk bersyukur secara pribadi. Kita saat teduh. Mazmur Daud. Ya Allah, Engkaulah Allahku. Aku mencari Engkau. Jiwaku haus kepadamu. Tubuhku rindu kepadamu seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus, sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu. Sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup. Bibirku akan memegahkan Engkau. Demikianlah aku memuji Engkau seumur hidupku dan menaikkan tanganku demi namamu. Kita bersyukur pada hari ini. Marilah Bapak Ibu Saudara, saya mengajak kita semua untuk berdiri. Kita akan menyatakan penyembahan kita kepada Tuhan. Seperti rusa yang haus rindu aliran sungaimu, biarlah hati kita terus menanti kedatangan Tuhan. Sayang haus rindu aliran sungaimu, hatiku tak tahan menunggu. Bagai padang gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku. Tuhan, hanya Engkau Tuhan pribadi yang mengenal hati kami. Hanya pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagiku. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hanya pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Benar ya Tuhan,
Hanya Engkau ya Bapa yang mengenal hati kami. Hanya Engkau Tuhan yang tahu kehidupan kami, apa yang kami lakukan, apa yang kami pikirkan. Dan pada hari ini Tuhan, kami datang ke hadapan-Mu untuk memuji Engkau, memuliakan nama-Mu, dan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tolong kami Tuhan pada saat ini. Setiap jemaat yang hadir, demikian juga untuk setiap pelayan pada hari ini Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kami, pekerjaan kami, usaha kami, apapun yang kami lakukan Tuhan. Biarlah kami menyatakannya Bapa untuk kemuliaan nama-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan. Mohon perlindungan pertolongan Tuhan untuk ibadah kami dari awal hingga berakhir. Terima kasih ya Bapa. Inilah doa kami Tuhan. Kami menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus. Amin. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku. Dia girangkanku. Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh, oh. Dia girangkanku. Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku. Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh, oh. Dia girangkanku. Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Katakan, ku bersuka. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ada sukacita Bapak Ibu Saudara? Amin. Ya, silakan duduk kembali. Kita akan membaca Alkitab kita. Pembacaan Alkitab kita terdapat dalam Roma pasal 8 ayat 1 hingga ayat yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tidak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging, yang serupa dengan daging yang dikuasai oleh dosa. Karena dosa, Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, Ya Aba, Ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Ayat 17 kita bersama-sama. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Amin. Demikian pembacaan firman Tuhan. Kita menyatakan penyembahan kita. Ku tetap cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Mari kita katakan, Ya Aba, Ya Bapa. Bapa, ini aku anakmu,
kami bersyukur oleh Roh Allah, oleh Roh Kudus, Roh Kristus, kami boleh memanggil Allah yang Maha Kudus, yang Maha Kuasa sebagai Aba, Bapa, Ayah kami yang sangat baik. Terima kasih banyak Bapa, terima kasih. Kami tahu ketika kami menjadi anak-anak Allah, itu semua karena kasih Allah yang begitu besar bagi kami, melalui pengorbanan Putramu yang tunggal, Kristus Yesus Tuhan kami. Terima kasih. Namun terkadang sebagai anak Allah, kami sering lupa identitas kami ini, sehingga kami melakukan hal-hal yang tidak benar, sehingga menyakiti hati Bapa. Untuk itu kasihani kami, ampuni kami. Kiranya melalui kebenaran firman Tuhan yang sudah kami baca, dan sebentar lagi kami akan mendengarkan pengajaran melaluinya, kami boleh dikuatkan, diingatkan, diteguhkan kembali bahwa benar kami adalah anak-anak Allah yang memiliki otoritas dari Allah sebagai ahli waris, sebagai anak-anak Allah. Tuhan tolong kami, sehingga melalui pengajaran ini kami boleh dikuatkan, dimampukan menjalani hari-hari kehidupan kami sebagai anak-anak Allah. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Bapak Saudara, lagu tadi itu sangat indah sekali. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu. Benar nak? Kita adalah anak-anak Allah. Amin? Yakin? Oke, kalau gitu lihat kiri kanan, katakan, engkau anak Allah, aku anak Allah, gitu. Enggak salah ya. Farli anak siapa? Farli anak siapa? Siapa bapakmu? Felix. Bapak Saudara, benar. Secara daging kita diberikan oleh Bapa di sorga orang tua jasmani, yang melalui mereka kita dididik, kita diajar. Untuk apa? Untuk boleh mengenal Bapa sorgawi. Makanya Bapak Saudara, anak-anak yang dididik di dalam rumah tangga keluarga jasmani, yang memiliki bapak atau ibu yang tidak benar, maka dia juga akan memiliki pemahaman yang keliru, yang tidak benar tentang Bapa di sorga. Jadi bapak-bapak bersyukur, ya, kita diberikan tugas tanggung jawab yang luar biasa, yaitu melalui kita Bapa di sorga mau untuk mencerminkan sifat kasih Bapa kepada anak-anak kita. Dan tema kita adalah anak-anak Allah, dan ini merupakan satu seri khotbah tentang identitas di dalam Kristus, ya. Nah, karena ini satu seri, kita jangan lupa. Pelajaran minggu lalu berbicara tentang, ya, nggak usah repot-repot, lagunya gampang ya. Lain dulu, lain sekarang, nah gitu ya. Hidupku kini di dalam Tuhan. Lagu yang satu di-delete. Lagu yang satu apa itu? Aku masih seperti yang dulu. Enggak lagi ya. Kita enggak seperti dulu. Yang dulu sudah berlalu, yang baru sudah datang. Maka Paulus bilang, aku melupakan apa yang di belakangku dan berlari menuju ke depan untuk meraih panggilan di dalam Kristus Yesus. Ada dua hal yang perlu saya ingatkan tentang yang lain dulu, lain sekarang. Apa itu? Yang pertama, ingat, setiap kita pasti memiliki masa lalu. Betul ya? Sebaik atau seburuk apapun masa lalu, masih ada harapan berjuang untuk masa depan yang lebih baik. Jadi jangan berkutat dengan masa lalu, ya. Tapi ingat, masa lalu itu tidak akan bisa selesai kalau kita tidak bereskan. Itu pasti akan terus menghantui kita. Kita akan terus terjebak di masa lalu kalau masa lalu kita tidak diselesaikan. Betul ya? Ibaratnya seperti hutang. Kalau Bapak Ibu Saudara berhutang kepada seseorang, bagaimanapun engkau mau melupakannya, orang itu tetap akan mengingatnya. Betul ya? Memang enak kalau kita berhutang sama orang, biasanya apa? Kita gampang melupakannya. Tapi ketika orang lain berhutang kepada kita, bisa enggak kita lupakan hutangnya?
Mana bisa, kita pasti terus akan ingat tuh hutangnya ya. Ingat, kalau kita nggak bereskan masa lalu kita, itu terus akan menghantui kita ya. Bagaimana kita menyelesaikannya? Bagian yang kedua, seseorang hanya bisa melepaskan masa lalunya yang buruk ataupun baik jika ia menemukan sesuatu yang menjanjikan, bahkan memberikan kepastian akan masa depan yang lebih baik. Orang gak mungkin bisa meninggalkan masa lalunya yang buruk, memulai sesuatu yang baik, kalau dia tidak menemukan sesuatu yang lebih baik. Yang baik yang bisa mengubah keburukannya. Begitupun kebaikan-kebaikannya masa lalu akan terus mengikutinya. Dia tidak akan bisa melangkah lebih maju kalau dia tidak menemukan sesuatu yang lebih baik daripada kebaikannya masa lalu. Makanya Paulus, dia berbangga dengan segala kebaikannya, luar biasa sekali statusnya, kelahirannya sebagai orang Ibrani asli, pendidikannya sebagai orang Farisi, ahli Taurat, dan juga wewenangnya yang punya kuasa untuk membunuh pengikut Tuhan pada waktu itu. Tapi akhirnya dia bilang apa? Itu sampah. Kebaikan-kebaikan, keuntungan-keuntungan masa lalu dia bilang sampah. Kenapa? Karena dia menemukan satu keuntungan, kebaikan yang lebih daripada semuanya itu. Apa itu? Kristus Yesus Tuhan yang menangkap dia, yang mengubahkan dia, sehingga masa lalunya bisa dia anggap sebagai sampah. Bapak saudara, kita tidak akan bisa mengubah masa lalu, gak akan bisa. Tetapi kita bisa mengobati luka-luka di masa lalu melalui apa? Kasih Kristus. Ketika kasih Kristus membalut luka-luka masa lalu kita dengan segala keburukan, saya percaya kita akan bisa melangkah ke masa depan yang lebih baik. Karena hanya di dalam Kristus yang menjanjikan kita bahwa benar-benar yang lalu ketika kita percaya kepada Kristus kita akan menjadi baru. Makanya Tuhan bilang apa? Yang lalu sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Kita menjadi baru di dalam Kristus. Hanya di dalam Kristus ada pemulihan. Kita dulu bukan anak Tuhan, tetapi ketika kita menjadi anak Tuhan, maka kita punya harapan untuk meraih janji-janji Tuhan yang lebih luar biasa daripada janji manusia dalam kehidupan kita. Amin. Nah, hari ini kita akan berbicara tentang anak-anak Allah. Ya. Ayat 14. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Amin. Cuma memang menjadi tanda tanya besar, bagaimana orang yang dipimpin Roh Allah? Ya, ayat 9 dia berkata gini, tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh, jika memang Roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki Kristus, ia bukan milik Kristus. Salah satu tanda yang simple, yang sederhana, bahwa Roh Allah ada di dalam dia, ayat 9 ini memberikan kita jawaban. Apa itu? Dia harus menjadi milik Kristus. Dia harus percaya kepada Kristus. Kalau dia tidak percaya kepada Kristus, maka dia tidak mungkin akan dipimpin oleh Roh Allah. Makanya ayat ini luar biasa. Ya, ayat ini sangat luar biasa. Ayat 9 kakak, balik lagi kak ya. Ayat 9 ya. Tetapi kamu tidak hidup di dalam daging, melainkan dalam roh, jika memang Roh Allah diam di dalam kamu. Kemudian langsung disambung bagian berikut. Kalau kita lihat ini tidak ada hubungan ya, tetapi hubungannya sangat dalam. Jika orang tidak memiliki Roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Makanya tidak ada orang yang bisa menghujat Allah kalau ada Roh Kristus di dalam dirinya. Itu nggak mungkin. Jadi ini tanda yang paling dasar kalau kita mau tahu bahwa dia dipimpin oleh Roh Allah atau tidak. Yang pertama, dia harus percaya kepada Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat ya. Oke, makanya saya simpulkan, Roh Allah diam di dalam setiap orang yang menjadi milik Kristus Yesus Tuhan, yang menjadikan kita anak Allah.
Nah pertanyaannya, mengapa harus ada Kristus? Mengapa harus percaya kepada Kristus baru kita bisa dipimpin oleh Roh Allah? Dalam Roma pasal 8 ayat 29 firman Tuhan berkata apa? Kita baca bersama. 3. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Jelas sekali, Yesus menjadi kakak tertua kita, betul ya? Menjadi yang sulung, sehingga setiap orang yang percaya kepadanya itu bisa disebut sebagai anak-anak Allah. Hanya di dalam Kristus Yesus kita kemudian bisa mengubah status kita menjadi anak Allah. Ya. Kenapa lagi Kristus yang menjadi yang sulung? Ada apa dengan Kristus? Ayat 3 dan ayat 4 pembacaan kita tadi berkata apa? Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging, yang serupa dengan daging, yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita yang tidak hidup menurut daging, tetapi menurut roh. Bapak saudara, ada di antara kita yang sudah membaca kitab Imamat? Sudah? Kitab Imamat sudah ya? Baca kitab Imamat, apa yang tertulis di sana? Oh, itu aturan bagaimana mempersembahkan korban kepada Tuhan. Korban sajian, korban bakaran, korban keselamatan, korban penghapus dosa. Harus ada darah yang dicurahkan. Untuk apa? Agar supaya tuntutan hukum Taurat itu bisa digenapi. Sehingga pada zaman dulu, pada zaman perjanjian lama, setiap kali ada kesalahan, ada pelanggaran, apa yang dilakukan? Korban harus diberikan, darah harus dicurahkan. Dan berapa hari, tadi malam ya, kita bicara tentang darah. Kenapa darah? Perjanjian lama darah tidak boleh dimakan. Karena darah adalah nyawa, di dalam darah nyawa. Betul ya? Ya, Ibu Lasma hati-hati ya. Karena darah itu kalau orang Batak makanan enak ya, saksang ya. Saksang gitu ya. Dimakan. Nanti kami diskusi, kenapa dulu itu dilarang, sekarang tidak lagi. Maka orang Kristen, orang percaya Yesus kok makan darah, padahal itu dilarang. Dikatakan di dalam darah itu nyawa. Dan ketika kami diskusi mendapat satu kunci, yaitu apa? Nyawa ganti nyawa. Sehingga ketika orang berdosa melanggar ketetapan Tuhan supaya menyenangkan Tuhan, kalau tidak menyenangkan Tuhan artinya apa? Dirinya akan dibinasakan, nyawanya akan dibinasakan. Maka dia harus apa? Mengorbankan binatang. Darah harus dicurahkan, nyawanya diganti dengan nyawa binatang supaya dia berkenan di hadapan Tuhan. Itu ketetapannya. Dan puji Tuhan, di dalam anugerah Allah, ayat ini mengatakan apa? Dia telah jalannya apa? Allah mengutus anaknya. Untuk apa? Untuk melakukan yang tidak mungkin dilakukan oleh hukum Taurat. Mengorbankan nyawa putranya yang tunggal. Darahnya dicurahkan. Untuk apa? Menggantikan nyawa kita yang seharusnya dibinasakan. Menggantikan nyawa binatang yang akan dikorbankan oleh manusia karena kesalahan manusia. Supaya apa? Manusia itu tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu janji Tuhan di dalam Yesus saja. Yesus menggenapi tuntutan hukum Taurat yang tidak mungkin digenapi oleh kekuatan daging. Gak mungkin. Hanya di dalam darah Yesus. Dan ingat, ketika darah Yesus dicurahkan artinya apa? Menggantikan nyawa kita yang seharusnya binasa.
Dan pengorbanan Kristus itu satu kali untuk berapa lama? Berapa kali? Selama-lamanya. Kalau dulu tidak. Kalau dulu setiap kali melakukan kesalahan supaya tidak binasa harus memberikan korban pengganti, nyawa pengganti, karena nyawa harus diganti dengan nyawa, nggak boleh yang lain. Harus ada darah yang dicurahkan. Setiap tahun minimal harus ada binatang yang dikorbankan. Apalagi kalau setiap kali dia berdosa, hitung-hitunglah. 1 bulan kita berdosa berapa banyak? Nggak usah banyak 1 bulan. 1 hari berapa banyak dosa kita gitu ya. Berapa banyak korban binatang yang harus kita curahkan. Dan ingat, binatang yang diminta untuk menjadi pengganti penebus nyawa kita, itu bukan binatang sembarangan, bukan yang bercacat. Tidak boleh bercacat celah, yang terbaik. Kita bersyukur. Makanya firman Tuhan bilang apa? Yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah. Makanya Bapak Saudara, kita bersyukur. Ada lagu kan? Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Cukup. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tidak ada yang tak mungkin. Makanya Bapak Saudara, bagaimanapun kita mau berusaha menyenangkan Tuhan tanpa Kristus, itu nggak mungkin. Bagaimana mungkin Allah menjadi manusia? Bagaimana mungkin Allah rela mengorbankan putranya untuk kita? Mungkin nggak? Ingat, bagi manusia tidak mungkin, tapi bagi Allah tidak ada yang tidak mungkin. Amin. Makanya saya dapat ini, Bapak Saudara, bagus sekali ya. Dalam bahasa Inggrisnya tidak mungkin atau impossible, tetapi bersama Kristus I am possible. Nah, gitu ya. Di luar Kristus impossible, tidak mungkin, mustahil. Tetapi di dalam Kristus I am possible. Saya bisa melakukan sesuatu. Bersama dengan Kristus, tanpa Kristus benar impossible. Tetapi di dalam Kristus banyak perkara yang tidak mungkin kita lihat, bisa kita lihat. Itu luar biasa. Makanya 15-16 kita bersyukur. Firman Tuhan berkata apa? Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru apa? Ya, yang tadi ya Aba Bapa. Nah, roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Oh, luar biasa Bapak Saudara. Roh Allah yang dalam kita memerdekakan kita dari perbudakan dosa dan menjadikan kita anak Allah yang boleh memanggil Allah itu sebagai Bapa, serta roh itu bersaksi bahwa kita adalah anak-anak Allah. Bisa enggak kita ngaku anak Allah? Oh bisa. Tiba-tiba saja Malvin datang, saya ini anak Pak Felix gitu ya. Bisa enggak? Oh bisa aja dia ngaku. Betul ya? Tapi kemudian datang si Gio, wih bohong dia, saya saksinya, betul ya? Bohong dia. Diselidiki, oh ternyata memang enggak. Kesaksian Gio bisa dipercaya, apalagi kesaksian Fir dan Farli. Mana kami punya Koko Malvin, enggak lah. Benar, setelah diselidiki, oh benar, oh ini kesaksian mereka sangat dipercaya. Kenapa? Karena mereka adalah anak saya. Bapak Saudara, kita adalah anak-anak Allah. Siapa yang bersaksi bahwa kita adalah anak Allah? Ada enggak yang menjadi saksi kita anak Allah? Ada? Hei, jangan kita sendiri. Kalau kesaksian kita sendiri itu enggak sah, harus kesaksian orang di luar kita. Siapa yang menjadi saksinya bahwa kita adalah anak Allah? Hah? Jangan-jangan kita hanya ngaku-ngaku anak Allah. Padahal anak tetangganya Allah. Bahaya ini. Bapak Saudara, firman Tuhan yang kita baca tadi ayat 16 dia bilang apa? Kakak balik lagi kak. Balik. Ayat 16 dia bilang apa? Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak Allah. Yang menjadi saksi bahwa kita adalah anak Allah siapa?
Roh Kudus. Roh Kudus yang menjadi saksi. Dia akan membela kita di hadapan Bapa di sorga. Dia yang telah memeteraikan kita sebagai milik Kristus. Dia pasti mengenal kita. Makanya dia akan bersaksi bahwa kita benar adalah anak Allah. Oh Bapak Ibu Saudara, ini luar biasa banget. Ya, karena Roh Kudus yang menjadi saksi bahwa kita adalah anak Allah. Luar biasa enggak? Amin. Luar biasa enggak? Wah, amin. Saya mengetahui begini sangat berseri-seri banget. Punya gairah yang baru. Karena ternyata status kita sebagai anak Allah itu punya ketetapan yang luar biasa. Menjadi saksi adalah Roh Kudus sendiri. Ya, kalau engkau enggak percaya Roh Kudus, silakan engkau berhadapan dengan Roh Kudus. Betul enggak? Urusannya dengan Roh Kudus, bukan dengan ini. Dan yang biasa menggugat status kita sebagai anak Allah itu siapa? Iblis, roh jahat. Betul ya? Roh jahat yang sering mengganggu status kita sebagai anak Allah. Ya. Makanya yang bisa melawan roh jahat iblis siapa? Hanya Roh Kudus. Jadi ingatkan terus dalam diri kita. Setiap orang yang mengaku milik Kristus, maka Roh Allah, Roh Kudus ada di dalam dirinya. Dan Roh Kudus itu akan memampukan kita. Dia bersaksi bahwa kita benar adalah anak-anak Allah. Makanya Bapak Saudara, anak-anak Allah itu hidup menurut Roh Allah. Ayat 5 dia berkata apa? Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut Roh memikirkan hal-hal yang dari Roh. Jadi Bapak Saudara, tanda berikut bahwa kita adalah anak-anak Allah, kita hidup menurut Roh. Amin. Nah, hidup menurut Roh seperti apa? Artinya kita menghasilkan buah Roh. Galatia pasal 5 ayat 22-23 berkata apa? Sama-sama 3. Tetapi sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Jadi ini orang-orang yang hidup menurut Roh, anak-anak Allah, maka dia menghasilkan buah ini. Ya, kebalikannya apa? Perbuatan daging. Apa itu perbuatan daging? Percabulan, apalagi? Kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, apalagi? Perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percederaan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Banyak banget ya. Bapak Saudara, saya ingat ini pernah juga ya, berapa minggu yang lalu keluar juga ayat ini ya. Nah Pak Felix ini kok enggak bosan-bosan sih keluar ayat itu gitu ya. Ada sebuah cerita ya, di sebuah gereja, pendetanya khotbah satu topik saja. Minggu lalu dia berbicara tentang topik kasih, saling mengasihi, saling mengampuni. Diuraikan poin 1, poin 2, poin 3. Wah bagus. Minggu depan dia datang, pendeta ini berkhotbah lagi dengan topik yang sama, yaitu kasih, saling mengampuni. Poin 1, poin 2, poin 3. Sampai-sampai satu majelis udah hafal banget. Ya. Pas minggu keempat dia mau khotbah itu lagi. Kita hari ini berbicara tentang tema kasih, saling mengampuni. Majelis satu langsung dia protes. Pak, kok 1 bulan ini 4 minggu kok khotbah kita sama, kasih, saling mengampuni terus. Apa Bapak enggak ada khotbah yang lain kah gitu? Habis bahan kah? Baru pendeta itu tanya sama majelis ini, Pak, Bapak sudah mengasihi, sudah mengampuni? Bapak itu langsung terdiam. Karena rupanya Bapak itu masih hidup di dalam dendam. Ya. Bapak Saudara, jangan pernah bosan-bosan mendengarkan firman Tuhan. Amin. Ingat, firman Tuhan disampaikan bukan dengan sengaja dipilih oleh hamba Tuhan untuk apa?
Menyinggung jemaat. Oh itu hamba Tuhan begitu itu bahaya itu. Walaupun saya harus akui, ada juga hamba Tuhan seperti itu. Karena dia punya dendam, punya sakit hati dan masalah dengan satu jemaat atau apa, itu dibawanya dalam khotbah. Sehingga waktu khotbah sengaja dia pilih untuk apa? Untuk menyerang jemaatnya. Oh itu bahaya banget. Sangat berbahaya. Dan itu saya mau katakan itu tidak benar. Kalaupun ada kebenaran firman Tuhan yang disampaikan dan itu mengena kita dan kita tersinggung, puji Tuhan, berarti memang benar ada sesuatu yang masih keliru dalam hidup kita yang perlu diobati. Tapi jujurlah, maaf, tapi percayalah, saya di tempat ini ketika memilih ini tidak pernah dengan sengaja untuk kemudian menyinggung kita, ya, enggak pernah, ya. Tapi kalau itu ada, mari kita bersama-sama berjalan untuk memperbaiki dalam Kristus Yesus Tuhan, ya. Atau jangan juga ketika ada firman Tuhan disampaikan kita langsung berpikir, oh itu bagus, cocok untuk dia, gitu ya. Bagus sekali untuk dia. Oh selesai khotbah, Pak selamat, khotbah Bapak bagus betul, mengena dengan si dia, gitu ya. Bagus itu Pak. Oh itu cilaka 14 itu ya. Kalau kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mencari kebenaran hanya untuk orang lain, bukan untuk kita, betapa ruginya hidup kita. Betul enggak? Kalau itu hanya untuk si dia, bukan untuk saya, kita adalah orang yang paling rugi. Karena firman Tuhan yang paling utama dan terutama untuk siapa? Untuk diri saya. Maka Bapak Saudara, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan ini, saya baca, saya berdoa, saya merenungkan, saya menikmati berkat-berkat di dalamnya. Maka kemudian saya dengan penuh sukacita, gairah di dalam kasih Kristus mau menyampaikan firman Tuhan ini. Karena saya sudah menikmati kebaikan melalui firman Tuhan ini, dan saya juga pingin hal yang sama berlaku bagi orang-orang yang saya kenal, orang-orang yang saya kasihi, orang-orang yang Kristus kasihi, supaya mereka juga beroleh kasih Kristus, mengalami berkat pemulihan di dalam Kristus. Amin. Oh itu luar biasa, saudara. Ya jadi jangan pernah berpikir, wah bagus firman Tuhan itu ya untuk si dia, gitu. Jangan, ya. Ketika kita pulang ke rumah, bawa sukacita itu sehingga boleh berbagi dengan orang-orang yang ada di dalam rumah kita, ya. Jangan pulang nanti, Pak, kalau Bapak gereja tadi bagus, Bapak pasti akan berubah. Bapak pasti bilang, emang lu udah berubah? Jangan, kita aja dulu nikmati ya. Amin ya. Oke, bagian terakhir. Hidup dalam tuntunan roh. Hidup dalam tuntunan roh Allah akan apa? Memampukan kita untuk hidup menuruti keinginan roh dan melakukan apa yang tidak mungkin menjadi mungkin, apa yang mustahil menjadi tidak mustahil. Hanya ketika kita mau hidup dalam roh Tuhan, kita bisa melakukan bagian ini. Kalau enggak, kita enggak akan mungkin bisa melepaskan keinginan daging kita. Betul enggak? Karena keinginan daging yang kita baca tadi, percabulan, keserakahan, iri hati, itu seolah-olah memberikan kita ruang tanpa batas. Ya, pesta pora, kemabukan, oh itu ruang tanpa batas, silakan engkau mau ngapain saja, betul ya? Tanpa batas, suka-suka kita, betul, untuk memuaskan keinginan daging kita. Tetapi lihat, pada akhirnya akan menghancurkan, merusak hidup kita, betul. Tetapi coba lihat, ketika kita mau hidup dengan roh, kasih, sukacita, damai sejahtera, kedamaian, kesabaran. Wah itu mendatangkan apa ya? Itu benar seolah-olah kita hidup di dalam satu ruang tertutup, betul. Tetapi memberikan kita apa? Kekuatan damai sejahtera tanpa batas. Oh itu berbeda banget. Yang hidup dalam daging seolah-olah tanpa batas, tapi penuh dengan apa? Kehancuran, ya, pening. Tetapi hidup di dalam roh itu seolah-olah kita dalam satu ruang khusus, ya, yang dibatasi oleh ini dan itu, tetapi di dalamnya penuh dengan sukacita. Betul?
Saya kasih andaikan gini, kita hidup di alam bebas, tapi di sana sini penuh dengan api. Api dan duri, tapi suka-suka aja kita, betul ya? Mau ngapain aja silakan di alam bebas. Itu hidup dalam daging. Tapi hidup dalam roh, seperti kita dalam ruang kamar, tapi dengan apa? AC, gitu ya. Sejuk gimana gitu ya. Betul kan? Asik banget ya. Boleh bayangkan kalau di sini ada api dekat-dekat kita, gimana? Sanggup nggak kita bertahan? Wow, ini aja sudah nggak karu-karuan. Syukur-syukur nggak ada yang gini-gini. Walaupun ruangan kita cukup panas. Bapak saudara, itu luar biasa ketika kita hidup di dalam tuntunan roh. Izinkan hidup kita untuk dituntun oleh roh. Tanpa tuntunan Roh Kudus, kita nggak akan mungkin bisa mengalahkan keinginan daging kita. Percayalah, setiap kali kita menuruti keinginan daging kita, artinya kita sedang melawan tuntunan roh dalam hidup kita. Maka kita bisa jatuh di dalam keinginan daging. Tapi setiap kali kita menyerahkan hidup kita, Tuhan tuntun saya mau berjalan dalam Engkau. Percayalah, walaupun sakit, itu sakitnya itu nikmat, betul ya? Sakitnya itu mengobati, sakitnya itu memulihkan. Pada akhirnya akan memberikan kita ketenangan, damai sejahtera. Amin. Oh, itu luar biasa, sungguh indah dalam Tuhan. Bagian yang terakhir, anak-anak Allah adalah ahli waris yang berhak menerima janji-janji Allah. Oh, luar biasa. Kita adalah ahli waris yang akan menerima janji Allah. Tapi ingat, kita juga harus ikut serta dalam penderitaan Kristus, yang pada akhirnya kita akan mengalami kemuliaan, dipermuliakan bersama-sama dengan Kristus. Makanya minggu lalu firman Tuhan mengingatkan kita, muncul lagi hari ini. Paulus dia berkata apa? Di dalam ayat 10 pembacaan kita minggu lalu, firman Tuhan berkata apa? Dalam Efesus pasal 3 ayat 10, Filipi 3 ayat 10, dia bilang apa? Yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Maka anak-anak Allah, jangan takut menderita. Amin. Karena kalau kita ambil bagian dalam penderitaan Kristus, gantinya adalah kemuliaan bersama dengan Kristus di dalam kekekalan. Tapi jangan cari-cari penderitaan. Oh, itu beda. Menderita karena Kristus. Karena kita percaya kepada Kristus, kita dianiaya, kita menderita, kita akan menikmati sukacita. Tapi kalau kita menderita dianiaya, kalau kita mencuri, atau kita membunuh, atau kita melakukan hal-hal yang tidak benar, oh, maka itu kerugian double itu ya. Ya. Itu tidak ada kemuliaan. Ya. Demikian kebenaran firman Tuhan. Biar Tuhan menolong kita, memampukan kita untuk hidup sebagai anak-anak Allah. Minggu depan kita akan berbicara tentang dilahirkan kembali. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih membaca firman-Mu, merenungkannya bersama saudara-saudara seiman, memberikan kami gairah yang luar biasa, yang dimana kami boleh diingatkan, kami sebagai anak-anak dunia yang memiliki orang tua daging di dunia, jasmani di dunia, kami bersyukur ternyata di balik semuanya kami punya Bapa yang ajaib, yaitu Allah sendiri yang Maha Kuasa, yang sanggup melakukan yang tidak mungkin kami lakukan, sehingga hidup kami benar-benar boleh bukan kami. Kami bersuka cita untuk semuanya. Untuk itu, Tuhan tolong kami, mampukan kami, pribadi, keluarga, mampukan kami Tuhan. Sehingga dimanapun kami pergi berada, kami terus diingatkan kami adalah anak-anak Allah. Kami adalah ahli waris kerajaan Allah. Dan kami adalah saksi-saksi Kristus di dunia ini. Terima kasih. Berkati jemaat Tuhan yang hadir pada hari ini, secara langsung maupun yang mengikuti melalui media sosial yang ada. Tuhan berkati, Tuhan tolong dengan segala pergumulan yang dihadapi, mampukan Tuhan, sehingga di atasnya kami boleh menang di atas segala cobaan, dan Kristus dimuliakan di atas semuanya. Berkati pemerintah bangsa dan negara kami
Kami bersyukur dengan penanganan COVID-19 yang semakin hari semakin baik penanganannya. Tuhan berkati. Untuk itu beri terus kami masyarakat Indonesia kewaspadaan untuk terus berjaga-jaga sehingga kami boleh menikmati kebaikan melalui kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Terima kasih Tuhan, berkati untuk gereja-gereja Tuhan dimanapun berada. Dalam ibadah Tuhan berkati. Dan terkhusus menjelang perayaan Natal pada bulan Desember, Tuhan tolong sehingga setiap perayaan yang dilakukan boleh mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Untuk perayaan Natal GKI Pos PWJ Pekanbaru Riau di tempat ini Tuhan berkati. Rencana tanggal 12 Desember Tuhan tolong sehingga di dalam segala kebutuhan persiapan yang sedang dilakukan Tuhan boleh menyertai, boleh menyediakan sehingga tepat pada waktunya kami boleh melakukannya dengan baik. Demikian juga untuk rencana mission trip untuk melayani anak-anak suku anak dalam. Tuhan juga memberkati apa yang dibutuhkan sehingga melalui kami berkat-berkat Tuhan boleh tersalurkan bagi mereka yang membutuhkan. Terima kasih banyak Bapak, terima kasih. Kami berdoa menyerahkan pelayanan tempat ini ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih, kami percaya Tuhan yang telah memulai, maka Tuhan menyertai, dan pada akhirnya segala hormat kemuliaan hanya bagi Tuhan saja. Terima kasih banyak Bapak. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Baik, jemaat Tuhan, kita akan mengakhiri seluruh rangkaian ibadah kita pada hari ini. Mari kita berdoa. Bapa, segala puji syukur hanya bagimu. Engkau Allah yang Maha Kudus. Engkau Allah yang Maha Ajaib, Maha Kuasa, yang tak mungkin didekati oleh manusia karena kekudusan-Mu. Namun bersyukur karena kasih-Mu bagi kami, Engkau telah mengangkat, menjadikan kami sebagai anak-anak-Mu Tuhan, melalui pengorbanan Kristus Yesus Tuhan. Terima kasih untuk anugerah yang besar ini Tuhan. Kami manusia yang tidak layak menjadi anak-anak Allah, merupakan status yang sangat luar biasa, istimewa Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Sebentar kami akan berpisah dari tempat ini. Tuhan tolong kami, sehingga ketika kami kembali ke tempat kami masing-masing, ke rumah di mana kami tempat tinggal, kami boleh membawa sukacita ini sebagai anak-anak Allah, sehingga boleh mewarnai kehidupan rumah tangga kami, kehidupan pribadi kami, kehidupan pekerjaan, pendidikan kami dimanapun kami pergi dan berada. Apapun yang kami gumulkan, Tuhan tolong. Dan kami percaya Bapa kami tidak akan pernah meninggalkan kami. Bapa kami senantiasa menyertai kami, menolong kami di dalam segala pergumulan kami, sehingga kami boleh berhasil melewatinya. Karena bagi Allah, Bapa kami di sorga, tidak ada yang mustahil. Terima kasih. Sebentar kami akan berpisah di tempat ini Tuhan, sertai kami tiba di rumah dalam keadaan selamat. Terima kasih. Jemaat Tuhan, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungimu. Tuhan menyinarimu dengan wajah-Nya dan memberimu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberimu damai sejahtera. Kiranya berkat dari Allah Bapa, anugerah di dalam putranya Tuhan Yesus Kristus, tuntunan penyertaan Allah Roh Kudus menyertai kita senantiasa dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Surga dan bumi pujilah. Surga dan bumi pujilah, Allahmu sumber kurnia, seluruh makhluk puji terus Sang Bapa, Anak, Roh Kudus. Amin. Silakan duduk saat teduh. Demikian untuk ibadah kita. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus menyertai.